Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sulasri, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Jati Cempaka 4. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di video kali ini saya bersama rekan sejawat saya bersama Bapak Ngadimun untuk dijadikan sebagai objek dari pengamatan saya. Langsung saja kepada kegiatan praobservasi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke Pak, hari ini kita adakan kegiatan praobservasi ya Pak ya. Yes. Di mana tujuannya kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas untuk lebih siap lagi. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Oke baik. Gini Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di saat di kelas. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik itu apa ya Pak? Berdasarkan penulisan yang saya buat, tujuan pembelajaran peserta didik yaitu saya ingin setelah selesai pembelajaran peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur dalam teks non-fiksi. Oke baik. Jadi tadi Bapak yang sesuai dengan Bapak yang ungkapkan tadi bahwa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti yaitu agar anak mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita non-fiksi gitu ya Pak ya. Oke baik Pak. Nah sekarang Pak, untuk area pengembangan yang akan Bapak arahkan kepada peserta didik itu seperti apa? Untuk area pengembangan yang saya akan gunakan itu menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, saya menganalisis unsur intrinsik dalam cerita non-fiksi. Kemudian dalam keterampilan, saya mendesain laporan peserta didik itu sesuai dengan kemampuan dan minat dia masing-masing. Oke baik Pak. Jadi tadi ada area pengembangannya ada dua aspek ya Pak ya, yang akan diarahkan pada peserta didik, yaitu berupa aspek kognitif sama aspek psikomotor berarti Pak ya. Nah sekarang Pak, untuk strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas agar mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan nanti yaitu menggunakan pendekatan berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi proses dan diferensiasi konten. Oke baik, berarti ada dua pendekatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten ya Pak. Betul. Tolong ceritakan Pak seperti apa kegiatan berdiferensiasi proses itu dan kegiatan berdiferensiasi konten itu. Baik. Untuk diferensiasi konten, saya memberikan keleluasaan pada peserta didik itu untuk menganalisis teks non-fiksi yang mereka sukai, bisa diambil berdasarkan sumber, yaitu dari internet juga bisa, dari buku pegangan yang dia miliki juga bisa. Sedangkan untuk diferensiasi proses, saya melakukan untuk pembagian kelompok belajar mereka berdasarkan gaya belajar seperti visual, auditory, dan kinestetik. Oke baik Pak, berarti secara garis besarnya Bapak akan melakukan strategi pembelajarannya itu berarti dengan tadi pendekatan berdiferensiasi lebih kepada kesiapan belajar anak dan gaya belajar anak ya Pak ya. Nah sekarang Pak, untuk model pembelajaran yang akan Bapak terapkan seperti apa nih Pak? Untuk model pembelajaran yang saya gunakan nanti itu problem based learning. Problem based learning ya Pak ya. Oke baik, berarti di dalamnya nanti ada alur sintak-sintak yang akan Bapak lakukan di kelas ya Pak ya. Oke selanjutnya Pak, untuk kegiatan tersebut media pembelajaran yang Bapak perlukan itu seperti apa saja nih? Untuk media yang akan saya gunakan dan saya persiapkan itu diantaranya laptop, kemudian infocus tentu saja, kemudian ada video, kemudian ada PPT, kemudian ada juga contoh dari teks non-fiksi, kemudian untuk lembar kerja peserta didik. Oke, baik, Masya Allah luar biasa Pak. Media pembelajaran yang Bapak gunakan begitu banyak ya Pak ya. Nah sekarang untuk selanjutnya Pak, penilaian yang akan Bapak gunakan untuk siswa itu seperti apa aja Pak? Untuk penilaian Bu, untuk penilaian itu menggunakan formatif, mencakup tentang observasi ketika pelaksanaan proses belajar mengajar, kemudian tes tertulis Bu. Oke baik. Jadi ada dua aspek ya Pak ya. Jadi dari penilaian formatif itu aspek sikap yang dilakukan dengan secara
observasi begitu ya Pak ya. Kemudian aspek dari kognitif yang secara tertulis itu ya Pak. Nah sekarang Pak itu untuk sasarannya nih Pak, untuk kelas berapa nih Pak? Untuk kebetulan saya Bu mengajar di kelas 6A. Jadwal untuk bahasa Indonesia itu di hari Rabu besok jam ke-6 dan ke-7. Oke baik, berarti sasarannya untuk di kelas 6A, kemudian jamnya jam ke berapa? Ke-6 dan 7 dan selanjutnya di hari Rabu ya Pak. Betul. Oke baik Bapak, terima kasih sudah memberikan gambaran, dan saya tentunya akan mengetahui arah dari apa yang akan Bapak lakukan di kelas nanti pada saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, apa sih yang Bapak dapatkan dari kegiatan yang kita lakukan ini, perbincangan yang kita lakukan saat ini? Ya Bu, baik. Yang bisa saya ambil dari perbincangan kita ini diantaranya adalah tentang media Bu. Untuk media itu saya harus mempersiapkan segalanya, kemudian yang akan saya gunakan, dan media-media tersebut akan saya persiapkan dari sekarang Bu. Oke baik, alhamdulillah ya Pak ya. Ya semoga apa yang Bapak rencanakan hari ini sesuai dengan yang kita bahas hari ini semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nanti setelah kegiatan observasi, nanti di hari Rabu kita berjumpa kembali untuk kegiatan observasi tersebut, di mana saya akan melihat bagaimana Bapak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas tersebut. Nah kemudian mungkin begitu saja Pak yang ingin saya berikan kepada Bapak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harapan saya nanti pada saat kegiatan yang akan Bapak lakukan berjalan semestinya lancar dan berhasil sesuai dengan harapan Bapak ya Pak ya. Dan terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya. Oke Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga perbincangan kami ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi, di mana minggu sebelumnya kami sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Gimana Pak Guru? Siap untuk melakukan kegiatan mengajar? Siap Bu Guru. Oke siap. Sekarang silakan Bapak masuk untuk mengajar dan saya akan mengamati kegiatan proses belajar mengajar Bapak. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ketua kelas silakan pimpin doa. Kepada Sang Merah Putih, hormat pra, tegak pra, siap, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Nabil. Alhamdulillah teman-teman yang lainnya masuk ya. Anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan, kita akan disiapkan untuk pelajarannya. Siapkan untuk alat tulisnya. Baik, perhatikan. Mari bong rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Baik, anakku sekalian, semangat untuk pagi hari ini. Bagaimana kalian semuanya sehat? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar. Pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia yang akan kita pelajari, yaitu tentang cerita, ya, unsur-unsur cerita non fiksi, ya, unsur-unsur cerita non fiksi. Nah, anakku sekalian, sekarang perhatikan ada yang di papan tulis. Baik anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, nanti setelah selesai pembelajaran diharapkan kalian peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah
peserta didik mampu menyajikan cerita fiksi secara lisan dan tulisan dengan tepat. Itu nanti yang akan diharapkan. Anak-anakku sekalian, kalian coba perhatikan, simak, kemudian kalian telaah pikirkan apa yang ada dalam video yang akan Bapak tayangkan. Paham? Oke, siap, akan Bapak putarkan untuk videonya. Apakah kalian tahu apa itu Monas? Kalian sudah menonton video yang Bapak putarkan. Coba, itu video tentang apa, nak? Apa? Asal-usul Monas. Dalam asal-usul Monas tadi, di situ siapa tokohnya? Siapa? Ada selain IR Soekarno? Fredrik Silaban. Terus apa lagi? Ada lagi? Yang untuk tokoh-tokohnya ada Soekarno, ada IR Soekarno, ada Fredrik Silaban. Kemudian anak-anakku sekalian, di mana itu tempatnya? Monas. Kapan waktu awal pembuatan perencanaan? Berapa? 1900. Baik, anakku sekalian, video yang kalian tonton ini termasuk cerita apa? Fiksi atau non fiksi? Non fiksi artinya non fiksi apa? Apa? Kenyataan atau real, ya. Nah, maka dari itu anakku sekalian, nanti kalian akan Bapak tugaskan. Apa tugasnya sekarang? Sebelum Bapak berikan tugasnya, kalian dulu berduduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Baik, anakku sekalian, ini akan Bapak bagi untuk tugas buat kalian, ya. Perhatikan, nanti tugas ini kalian diskusikan kelompok masing-masing, dari kelompok kalian masing-masing. Ketika nanti berdiskusi ini, kalian harus bisa selesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja, tugas yang Bapak berikan. Kemudian untuk kelompok yang lainnya, bila ada yang tidak paham apa yang disampaikan oleh kelompok lain ketika presentase, kalian tanyakan, tidak usah takut, tidak usah malu-malu. Paham? Baik. Nah, ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Kalau sudah ada tugas pertanyaan, silakan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya kalian masing-masing. Waktunya tidak lama, hanya 10 menit selesai. Ketika kalian nanti untuk mempresentasikan hasil tugas kalian, sumbernya dari internet, bisa juga kalian menggunakan yang sudah Bapak bagikan. Ya? Belum ada, silakan kelompok kalian yang menentukan. Kan bisa dari sumber ini, Bapak sampaikan, bisa sumber ini, bisa lewat internet. Silakan memilih yang mana. Yang cerita non cerita, ada yang sejarah bisa, kemudian autobiografi juga bisa. Contoh diantaranya kan bisa mencari yang di sini bisa, kemudian dari internet juga bisa. Silakan rembukan satu kelompok. Untuk temanya itu nanti isinya rangkuman dari semua cerita fiksi itu apa, intinya kalian tarik apa. Kalau jadi yang di video tadi temanya apa? Menceritakan, video itu menggambarkan tentang asal usul Monas dari awal sampai akhir. Nah, di situ ininya untuk temanya. Silakan, udah Bapak sampaikan tadi. Kalian bisa mencari sumber belajarnya itu bisa dari Bapak yang Bapak teks, contoh teks ini, bisa juga dari yang internet. Rembukan satu ini, satu dimusyawarahkan satu kelompok. Mau yang mana? Ini hanya Bapak ngasih contoh. Ada ini. Ya, anakku sekalian, sudah cukup? Cukup waktunya, sudah selesai.
Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, salah satu dari kalian mempresentasikan tugas yang Bapak berikan. Silakan, kelompok mana? Oh ya, silakan. Kelompok apa namanya? Subedu. Silakan kelompok Subedu untuk mempresentasikan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian hasil dari kelompok kami. Atau ada yang menanyakan pertanyaan Bapak? Ya. Kapan didirikannya Monas? Tuh, dari kelompok ini ada yang menyanggah tuh, ada yang menjawab. Silakan. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 di bawah pemerintah. Betul? Betul? Tepuk tangan untuk kelompok Subedu. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan pada hari ini, yang sudah kita pelajari diantaranya adalah tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita non fiksi, ya kan? Nah, kalian masih ingat tentunya. Salah satunya diantaranya yang sudah kalian diskusikan di situ adalah tokoh dalam Monas tadi, ya kan? Untuk pembuatan Monas itu tokohnya siapa, nak? Ya, ada Soekarno dan Frederick Silaban. Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan. Bagus, hebat. Terus untuk latar tempatnya di mana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat termasuk provinsi mana? Jakarta Pusat. Jawa Barat. Wah, Jawa Barat. Mana? Daerah khusus ibu kota Jakarta. Oke, baik anak-anakku sekalian, yang sudah kita bicarakan bersama-sama, anakku sekalian, kita belajar hari ini tentang unsur-unsur cerita non fiksi. Cerita non fiksi diantaranya adalah ada apa lagi? Ada apa saja? Ada apa saja? Cerita non fiksi? Unsur-unsur instruksinya apa saja? Apa? Itu arti dari cerita non fiksi, itu nyata. Kalau unsur-unsur intrinsiknya apa saja? Satu, ada tokoh. Ada lagi? Ada temanya. Kemudian ada penokohan. Kemudian ada alur. Kemudian ada latar. Kemudian satu lagi, itu unsur-unsur dari cerita non intrinsik non fiksi. Nah, demikian anakku sekalian yang bisa kita sampaikan, yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa kalian selalu belajar, selalu semangat untuk menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita peroleh ini nanti bisa kita gunakan sebagai bekal kelak kemudian hari untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sulasri, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Jati Cempaka 4, Kota Bekasi. Pada kesempatan ini saya dibersamai oleh Bapak Nadimun, Bapak Guru kelas 6 dari SD Negeri Jati Cempaka 4. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini sehat. Alhamdulillah. Nah, begitu pun juga pada saat ini dibersamai juga oleh Ibu Tati Rukmiyati MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada Bu? Alhamdulillah. Beliau adalah pengajar praktik dari CGP Angkatan 10. Oke, baik Bapak.
pada kesempatan ini Pak, kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, di mana kegiatan ini sudah kita lakukan rangkaiannya dari mulai kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi, dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak ya, di mana di saat kegiatan observasi saya sudah melihat dan mengamati apa saja yang dilakukan Bapak dalam pembelajaran di kelas ya Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak, di sini saya mau bertanya sama Bapak, boleh ya Pak Boleh, ya? boleh, silakan. Baik, Bapak. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, di mana saat itu saya atau observer ada di dalam kelas? Untuk perasaan saya sendiri dibandingkan dengan ketika tidak dinilai di observasi, itu ada perbedaan, Bu. Ada perbedaan, jelas ada perbedaan karena tekanan dalam batin itu istilahnya diamati, dinilai, sedangkan kalau enggak diamati, tidak diobservasi oleh orang lain, itu kan seolah-olah saya ini sudah mumpuni masalah mengajar, menyampaikan materi dan segala macamnya. Tapi ketika ada penilaian atau diobservasi, tentu ada perbedaan, sehingga ada sedikit misalnya kayak dinilai gitu loh, jadi ada rasa yang berbeda dengan ketika tidak dinilai gitu. Iya Pak ya. Iya. Oke, baik Bapak. Sekarang gini Pak, tadi berarti ada perasaan yang berbeda ya Pak Iya, ya, betul. saat Bapak diamati dan tidak diamati. Betul. Nah, sekarang kalau begitu Pak, boleh diceritakan kembali Pak tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Bapak lakukan saat pembelajaran di kelas kemarin Pak? Untuk pembelajaran kemarin, tujuan yang pembelajaran itu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Kemudian yang kedua yang mengembangkan itu hasil pelaporan untuk anak-anak. Untuk anak-anak melaporkan itu bisa dengan menggunakan berbagai macam cara. Itu yang tujuan yang diharapkan kemarin. Terus area pengembangan yang Bapak lakukan Pak? Untuk area pengembangan itu di media pembelajaran itu secara pelaporan hasil diskusi anak atau kerja siswa itu bisa menggunakan secara pemaparan, juga bisa secara pembuatan video semacam itu Bu. Oh gitu, baik ya Pak ya. Nah tadi seperti yang Bapak paparkan bahwa tadi area pengembangan Bapak tadi mengedepankan bahwa di situ anak-anak diberikan sebuah materi yang eksekusinya itu anak-anak diberikan tugas yang berbeda-beda ya Pak ya. Nah sekarang Pak, pertanyaan saya, sudah sejauh mana keberhasilan yang Bapak lakukan dalam pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya kemarin penyampaian pembelajaran Bu, itu ya kalau dilihat dari angka 1 sampai 10, kurang lebih kalau menurut pribadi itu ya sudah 9 Bu. Oh keren. Iya, kalau menurut saya kalau pribadi Pak, gitu. ya. Tadi Bapak katakan bahwa pembelajaran yang Bapak sudah lakukan dalam rentang di posisi 9 ya Pak. Iya, betul. Nah kemudian pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak itu tadi, apakah ada yang perlu ditingkatkan lagi Pak? Oh betul Bu, ada yang perlu ditingkatkan kembali menurut pribadi saya, karena walaupun pembelajaran sudah di rentang 9, tetapi untuk penguasaan anak itu yang saya perhatikan dari diri saya sendiri nih, saya amati kemarin, itu menguasai anak itu belum aktif untuk anaknya. Kemudian yang kedua, untuk penyampaian ke untuk hasilnya itu juga harus, menurut saya pribadi harus ditingkatkan kembali. Baik. Tadi artinya Bapak dikatakan berarti masih ada kekurangan ya Pak? Iya, betul, kekurangan. Karena kurang aktif. Nah sekarang pertanyaannya Pak, apakah dari kekurangan yang ada itu menurut Bapak kira-kira apa penyebabnya Pak? Untuk kalau menurut saya yang kemarin anak kurang aktif itu, yang pertama kalau dari pribadi saya sendiri untuk menyampaikan tugasnya itu kurang fokus dalam memberikan perintah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi siswa itu untuk penguasaan materi, kurang penguasaan materi, itu anak kebanyakan belum bisa mencerna
materi yang disampaikan kemarin. Ya. Baik Pak, tadi berarti anak tadi kurang mencerna apa yang sesuai dengan instruksi yang diberikan ya Pak ya. Ya, betul. Nah berarti strategi apa nih Pak biar nanti pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih meningkat, tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau yang Bapak harapkan itu strateginya seperti apa supaya pembelajaran yang Bapak harapkan itu dapat tercapai? Kalau menurut saya Bu, nanti ke depannya saya akan setelah memperhatikan itu semua, saya akan berusaha untuk menyampaikan yang pertama kejelasan tentang perintah, kemudian yang kedua penggunaan media pembelajaran itu yang lebih berkaitan antara dengan satu dan lain dengan menggunakan media-media yang ada. Karena kalau untuk kemarin itu belum maksimal untuk pemberian penggunaan media-media pembelajaran. Oke, tadi yang Bapak katakan bahwa dalam penggunaan media itu masih kurang efektif ya Pak ya berarti. Nah sekarang supaya di dalam kelas itu lebih efektif lagi Pak gitu dan anak lebih tertarik gitu. Nah apa yang harus Bapak lakukan untuk melakukan itu? Kalau menurut bahasa saya ya harus menggabungkan beberapa media, maksudnya cara-cara untuk selain hanya media, tidak hanya sebagai buku sumber, namun juga harus medianya pembelajaran itu kemarin menggunakan hanya buku sumbernya itu hanya buku saja, tetapi kemudian kemarin hanya menggunakan internet itu saya hanya bilangnya pakai internet Bu, tetapi lebih fokus lagi kalau saya menggunakan media-media pembelajaran yang anak-anak ini selain bisa mengoperasikan untuk itu, melihat dari video pembelajaran itu mau saya akan tingkatkan lagi untuk di situ. Oke baik. Nah tadi Bapak bilang akan lebih memodifikasi berarti ya, betul, Pak ya, betul, akan memodifikasi sumber-sumber belajar yang akan Bapak terapkan. Betul. Nah sekarang pertanyaan saya lagi Pak, lagi-lagi apakah selain tadi memodifikasi media-media yang betul. ada Ya. anak supaya tertarik, kira-kira ada lagi tidak? Selain itu Bu, dari Supaya menarik gitu Pak, anak antusias dalam belajar. untuk metode pembelajaran yang harus saya mungkin berubah metode pembelajarannya sesuai dengan kemampuan anak di misalkan di masing-masing kan anak yang pintar mengamati melalui video, kemudian ada anak yang belajarnya itu dengan belajar kalau saya itu istilahnya selain ada keterampilan untuk menyampaikan dengan bacaan atau dengan presentasi dengan kata-kata semacam itu. Oke, jadi baik tadi berarti Bapak akan menguatkan lagi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai Betul. dengan minat anak-anak ya Pak Betul, ya. betul. Nah oke Pak. Nah sekarang lagi-lagi tadi saya bilang supaya di kelas itu lebih menarik gitu ya, anak-anak lebih antusias gitu. Selain tadi media yang Bapak kelola dengan baik, dengan variatif, kemudian tadi pembelajaran yang dikemas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Nah kira-kira ada lagi tidak nih Pak? Supaya menarik, saya akan coba lagi mencari metode-metode yang tepat supaya anak-anak ini bisa tertarik dalam pembelajaran. Ini berarti seperti ice breaking ya, makan gitu ya Pak ya, gitu dalam dikemas dalam sebuah lagu gitu ya Pak ya. Oke Pak, seperti yang Bapak akan menggunakan metode-metode lain seperti ice breaking, kemudian menyanyi gitu, selama menyanyi sehingga anak tertarik gitu ya Pak ya. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, kapan Bapak akan melaksanakan itu semua yang seperti yang Bapak paparkan tadi? Kalau untuk saat ini Bu, karena kita untuk semester 1 ini banyak kegiatan dan perbaikan yang harus saya lakukan. Jadi insya Allah untuk kegiatan perbaikan ini akan saya lakukan lagi untuk semester yang berikutnya Bu. Ya, untuk persiapan segala macamnya. Jadi enggak untuk semester berikutnya. Nah tadi Bapak akan melakukan kegiatan itu di semester berikut. Nah selanjutnya langkah Bapak yang akan Bapak lakukan sekarang gitu kan tadi ada beberapa kekurangan yang ingin Bapak ini dalam jangka pendek ini gitu Pak. Apa nih kira-kira Pak? Untuk jangka pendek ini jelas saya untuk memperbaiki diri saya Bu. Ini yang pertama, saya harus berkonsultasi dengan teman-teman untuk mendapatkan masukan-masukan supaya
saya itu lebih bagus lagi nanti sesuai dengan apa yang akan saya laksanakan di semester kedua. Kemudian yang kedua, saya juga harus banyak belajar lagi dari media-media yang ada untuk menambah pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan itu semua. Oke, baik Pak. Tadi Bapak Masya Allah udah keren Bapak, berarti Bapak di sini akan mengupgrade diri dari Iya. entah itu dari sejawat, entah itu dari webinar gitu ya Pak ya yang saya tangkap tadi. Iya. Nah sekarang Bapak, alhamdulillah ya Bapak yang sudah Bapak lakukan observasi yang saya lakukan di kelas, Bapak sudah memberikan pembuatan modul ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, di mana pembelajaran itu sudah dikemas, di mana dikemas itu bagaimana untuk memunculkan sebuah kognitifnya, kemudian psikomotornya seperti apa gitu ya Pak ya. Nah sudah keren Pak, sudah luar biasa. Dan kemudian seperti tadi tambahan aja bahwa di dalam pembelajaran itu semuanya harus perlengkapan. Catatannya Pak ya, catatan saya bahwa perlengkapan yang akan Bapak berikan saat pembelajaran itu harus dipersiapkan sejauh mungkin. Karena apa? Karena kita harus agar proses pembelajaran ini dengan lancar, tentunya apa aja nih alat yang diperlukan gitu supaya tidak terjadi kredit di dalamnya. Kayak kemarin, seperti kemarin yang terjadi adalah ternyata yang Bapak lakukan untuk memunculkan video itu, videonya itu ternyata nge-lag ya Pak, tidak berjalan dengan baik. Untuk itu maka dipersiapkan mungkin kuotanya gitu ya Pak ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas bincang-bincang hari ini, kegiatan pasca observasi yang kita lakukan. Harapan saya ke depannya pembelajaran yang Bapak lakukan berjalan dengan baik dan semestinya, dan saya tunggu apa yang Bapak paparkan tadi terrealisasi dengan baik dan secepatnya bisa saya lihat dan kemudian intinya lebih meningkat seperti itu ya Bapak. Terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama Bapak Guru kelas 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.